Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kursus aplikasi perkantoran LPK Manahkom, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan materi pada kursus aplikasi perkantoran. Baiklah, kita langsung saja ya. Sekarang kita akan belajar tentang indentasi pada paragraf. Apa itu indentasi? Indentasi merupakan penulisan paragraf yang agak menjorok masuk ke dalam. Sekarang apa itu paragraf? Paragraf merupakan gabungan dari 3 hingga 7 kalimat yang berisi pikiran, gagasan, atau ide pokok. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat karena berisi satu gagasan dalam sebuah topik. Jadi tulisan ini merupakan ini juga termasuk satu paragraf ini. Ini ada 4 macam indentasi. Sebelum kita melanjutkan ke 4 indentasi ini, silakan kalian buka dulu LMS-nya. Kita akan langsung latihan. Silakan download dulu file latihannya ya di sini ya. Pertemuan hari Kamis 2 September. Yaitu materinya mengatur indentasi, menyimpan file di komputer maupun di perangkat lain, dan mengatur line spacing. Silakan di download dulu materi latihannya di sini. Di materi pembelajaran ada tulisan di sini ya. Ada folder warna kuning nih, download file latihan 02 September 2021. Caranya diklik di sini. Lalu di sini ada filenya ya. Huruf simbolnya W, ini Word atau dokumen. Ini tipe filenya docx dokumen yang dibuat oleh Microsoft Office Word. Simbolnya Word. Langsung saja diklik. Nanti akan otomatis mendownload masuk ke komputer kita. Klik. Nah, di sini akan terdownload otomatis. Setelah selesai silakan dibuka, diklik aja ya. Klik. Nanti akan terbuka Microsoft Office Word-nya. Jika ada tampilan enable editing, silakan diklik supaya bisa dapat diedit. Oke. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, di sini ya, apa itu paragraf? Paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat, minimal 3, maksimumnya 7. Nah, ini sebenarnya ada beberapa paragraf, cuman di sini karena masih belum diedit seperti ini ya, belum terlihat ada beberapa paragrafnya. Nah, makanya kita menggunakan indentasi ini supaya kita tahu sebenarnya di sini ada beberapa paragraf. Ini macam-macam indentasi, kita lanjutkan. Indentasi tadi kita sudah bahas indentasi itu merupakan penulisan paragraf yang agak menjorok masuk ke dalam. Nah, macam-macamnya indentasi itu ada left indent, berfungsi untuk mengatur semua baris dalam paragraf atau mengatur jarak sebelah kiri paragraf dengan margin sebelah kiri. Di mana tempatnya? Nah, indentasi ini adalah tempatnya di sini. Ya. Indentasi tempatnya di sini. Nah, di sini ada segitiga kebalik. Kalau kita tunjuk namanya first line indent. First line indent. Nah, di sini ada termasuk ke dalam macam-macam indentasi. First line indent berguna untuk mengatur jarak baris pertama dalam sebuah paragraf terhadap margin kiri. Kalau di bawahnya yang bentuknya segitiga, ini namanya hanging indent ya. Apa itu hanging indent? Nah, di sini ada hanging indent berfungsi untuk mengatur indentasi seluruh baris dalam paragraf setelah baris pertama. Dalam paragraf kita tahu ada garis baru ya, dan ada garis selanjutnya. Garis baru itu adalah garis pertama dalam paragraf. Baris pertama dalam sebuah paragraf. Nah, di sini kalau ada kotak, nah ini ada kotak namanya left indent. Apa itu left indent? Left indent itu berfungsi untuk mengatur semua baris dalam paragraf, baik first line indent atau garis pertama atau garis baru maupun hanging indent terhadap paragraf dengan margin sebelah kiri, simbolnya kotak. Ini simbolnya kotak. Jika kalian tidak menemukan ini ya, indent yang seperti ini, silahkan diaktifkan dulu rulernya. Di mana diaktifkannya? Ini ada ribbon ya, ribbon file, home, insert. Nah, di mana? Di ribbon view. Pastikan rulernya centang. Nah, ini kalau tidak centang kan tidak ada ya.
Untuk menampilkannya ruler ini garisan ya, penggaris harus kalian centang view ruler. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Baru kita akan muncul indent seperti ini. Ada juga yang namanya right indent. Right indent itu kanan, indent itu indent ya. Berfungsi untuk mengatur jarak sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan paragraf dengan margin sebelah kanan. Kalau right indent ini ada di sebelah kanan, ini tertutup. Saya coba. Nah, ini right indent. Ini tulisannya right indent sebelah kanan. Kita coba ya satu-satu. Kita akan mulai menggunakan left indent sebelah kiri. Indent itu tadi untuk menjorok left indent, simbolnya kotak di sini ya. Left indent. Ini adalah margin batas kiri. Margin kirinya seperti ini batasnya. Simbolnya yang ada di kotak ini. Kalau kita gerakan, caranya menggunakan mouse, klik mouse sebelah kiri, lalu tahan. Selama ditahan, kita bisa geser atau isinya drag. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti ini seluruh paragraf. Nah, ini berarti ini ada paragraf pertama. Nah, ini beda paragraf. Kita coba. Yang ketiga, berarti tulisan ini ada 3 paragraf. Untuk memilihnya bisa di blok atau bisa saja dengan cara di blok seperti ini, atau kita tempatkan saja kursornya di paragraf tersebut. Misalkan di atas ini, klik aja di sini wilayah itu. Nanti akan otomatis dia akan bergeser mengikuti paragraf atau kursor yang terdapat di paragraf tersebut. Kalau kita tempatkan kursornya di sini, maka dia akan otomatis ke paragraf berikutnya. Jadi kalau yang kotak left indent itu akan bergerak seluruhnya ya, seluruhnya dari atas sampai bawah, baris pertama sampai baris akhir paragraf, dia akan bergerak. Right indent itu indent sebelah kanan yang ini. Nah, ini terhadap batas tulisan sebelah kanan. Kita masuk coba di paragraf pertama. Klik di paragraf pertama. Sama ya, kita geser ini right indent ini. Caranya klik mouse sebelah kiri, tahan lalu geser. Nah, seperti itu. Jajal di paragraf kedua. Ini ya. Kalau belum bisa bergerak berarti pointernya kurang pas nunjuknya. Kita paragraf ketiga. Seperti itu. Sungguh mudah ya. Cukup mudah sekali. Selanjutnya kita masuk ke mana nih? Ke first line indent. Kita akan mengatur first line indent, garis pertama, indentasi penjorokan pada garis pertama. Pada baris pertama dalam sebuah paragraf. Kita coba balikan ya semuanya, kita blok. Kalau semua paragraf kita blok saja semuanya. Kita balikan sesuai ke awal. Seperti awal. Kita tunjuk yang kotaknya left indent. Nah, right indent juga sama. Kita balikan ke awal. Kita akan mencoba first line indent. First line indent, garis pertama atau garis baru dalam sebuah paragraf. Kita blok semua paragraf. Ini ada 3 paragraf. Kita tunjuk ke first line indent sampai muncul first line indent. Klik tahan, lalu drag atau geser. Nah, jadi first line indent itu adalah indent yang berfungsi untuk menjorokkan garis baru ya, atau garis pertamanya. Kalau ingin ketiga-tiga paragrafnya berubah, kita harus diblok. Blok semuanya. Nah, kita geser-geser first line indentnya. Sedangkan untuk left indent, nah, untuk hanging indent itu baris setelah baris baru. Seperti itu ya. Bagaimana kalau untuk kotak seperti ini? Maka untuk left indent
yang kotak ini itu akan menggerakkan hanging indent juga first line indent. Kita coba ya, klik tuh, ini akan bergerak first line indent bagian atas maupun hanging indent itu semua bergerak menjadi left indent. Ini right indentnya juga sama seperti itu. Itu adalah proses indentasi sebuah paragraf. Selain melalui toolbar ini ya, toolbar yang ada di ruler, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu menggunakan ribbon, masuk dulu ke ribbon home, lalu masuk ke bagian paragraf di sini. Klik paragraf setting. Nah, cuman kita tentukan dulu paragraf yang mana. Oke, kita coba paragraf pertama ya. Paragraf pertama masuk ke bagian paragraf setting di sini. Nah, di sini ada indent and spacing. Kalau spacing nanti kita di video selanjutnya. Nah, ini ya, first line indent. Ini 1,25 cm. Berarti jaraknya adalah 1,25 cm terhadap margin sebelah kiri. Tuh, ini ada kan 1 cm, 1 cm setengah, ini 1 cm,25. Kalau kita kurangi 1 cm, oke. Tuh, dia akan berubah menjadi 1 cm. Jadi bisa dari sini. Right, nah, kalau kita nolkan, nah ini right-nya ya. Right sebelah kanan. Ini 0,08. Kita nolkan, dia akan lurus terhadap margin kanannya. Oke. Seperti itu ya. Kalau kita ingin mengatur seluruhnya di blok, bisa menggunakan paragraf setting. Misalkan right-nya 0, first line-nya 1,5, hanging-nya first line-nya saja, hanging-nya kita nolkan saja. First line-nya 1,5. Oke. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengatur indent bisa menggunakan paragraf setting, ada di ribbon home ya, bagian home, di bagian setting, di tab indent and spacing, di bagian indentation, atau bisa juga dengan cara cepatnya menggunakan tombol ini nih, di bagian ruler penggaris. Jika rulernya belum ada, silakan diadakan dulu di ribbon view, rulernya harus dicentang seperti itu. Itulah materi tentang indentasi. Indentasi itu ada 4 macam ya, left indent, right indent, first line indent, dan hanging indent. Terima kasih, semoga bisa diserap materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.